Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irasy Ramadan dengan NIM 232410101073. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya yaitu LKM 8 pada mata kuliah Data Mining kelas praktikum. Di sini terdapat satu soal saja, yaitu buat proses klasifikasi menggunakan metode boosting khusus untuk data kategori pada dataset adult.csv, kemudian tuliskan penjelasan analisis dan akurasinya. Nah, di langkah pertama ini itu kita meload dataset adultnya ya. Jadi ini untuk kodenya, dimana itu pertama kita mengimportkan library pandas ya. Kemudian kita inisiasi menjadi PD ya. Lalu kita panggil si datasetnya. Nah, setelah itu kita tampilkan dengan menggunakan df head ya. Itu dimana df head ini akan menampilkan beberapa baris saja ya. Kemudian untuk eh, klasifikasi menggunakan boosting berikut bisa dilihat di kodenya, dimana yang pertama itu kita memanggil scalar model ya, itu adalah dari train test split ya, dimana ini untuk menguji data training dan juga data testnya ya. Kemudian ada label encoder, kemudian ada metodenya, modelnya di sini itu ada boost classifier. Kemudian di sini itu untuk menghitung akurasinya itu ada akurasi score dan juga classification reportnya. Lalu di sini itu selanjutnya ada eh, pilihan, yaitu pilih hanya di kolom kategori ya yang bertanda objek kecuali targetnya. Ya, dimana di dalam tabel tadi di dalam dataset itu kita pilih di mana kolomnya itu adalah yang berkategori objek ya. Setelah itu, kita itu di sini DM kategorikal itu kita membuat eh, duplikasi untuk si ini kolom income-nya ya. Lalu kita itu di sini itu menghapus pertama itu mengganti si tanda tanya ini itu menjadi NaN ya. Kemudian kita itu di drop kolomnya itu karena itu kan merupakan kolom yang tidak ada nilainya. Jadi kita itu drop saja, tidak digunakan. Kemudian kita encode semua kolom kategori termasuk targetnya ya, dimana seperti di kode ini yaitu for call ya, call itu adalah kolom ya, in df categorical dot columns ya. Jadi lalu di LE itu variabelnya yang menyimpan label encodernya ya. Ini yang untuk menyimpan si uh, encodernya. Kemudian di df categorical itu kita itu di fit transform menjadi def categorical call ya, dimana label encodernya itu sesuai dengan label encodernya ini. Kemudian kita itu pisahkan kategori dan kita pisahkan yaitu adalah fiturnya dan juga targetnya ya, dimana X ya itu merupakan eh, apa fiturnya dan juga yaitu adalah targetnya ya. Kemudian kita split si datanya, yaitu di mana ada xtrain, xtest ya, kemudian ada ytrain dan ytest, di mana nanti itu akan kita split untuk melihat hasilnya nanti. Kemudian kita menggunakan model ada boost classifier untuk boostingnya. Lalu kita prediksi menggunakan ini model predik ya di xtestnya. Kemudian akurasinya juga untuk menghitung akurasinya yaitu ada di Y-test dan di Y prediksinya tadi ini. Kemudian ada reportnya untuk classification report ada di Y-test dan Y prediksi. Lalu kita tampilkan saja akurasinya dan klasifikasinya. Jadi untuk outputnya itu nanti seperti ini. Nah, ini untuk yang akurasi modelnya itu terdapat 0,8265. Eh, maaf 0,8266 sekian. Kemudian untuk classification reportnya itu memiliki akurasi sebesar 0,83 ya. Nih, sebesar 0,83. Jadi
Untuk hasil dan analisis datanya dari yang sudah saya lakukan untuk klasifikasi menggunakan metode boosting yaitu eh, di mana fokus pada fitur kategori seperti work class, education, marital status, race, dan gender ya. Ini salah, ini harusnya gender, gender ya. Kemudian data dibersihkan dari nilai yang tidak valid yang bertanda tanya-tanya itu, kemudian dikonversi menggunakan label encoder ya, di mana itu tanda tanya diubah menjadi NaN ya, kemudian itu kita drop kolomnya itu. Setelah itu kita itu pembagian data yaitu 80/20, di mana model dilatih dan diuji untuk menghasilkan akurasi sebesar 82,85%, yang menunjukkan bahwa informasi dari data kategori cukup kuat untuk memprediksi pendapatan. Model menunjukkan performa tinggi untuk kelas pendapatan yang kurang dari sama dengan 50K, tetapi kurang optimal jika eh, data itu mendeteksi kelas yang lebih dari 50K karena ketidakseimbangan datanya. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil klasifikasi menggunakan metode boosting pada data kategori dari dataset.csv, dapat disimpulkan bahwa model AdaBoost mampu memberikan akurasi yang cukup tinggi sebesar 82,85%. Hal ini menunjukkan bahwa fitur kategori memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan pendapatan seseorang. Meskipun begitu, model masih menghadapi tantangan dalam mendeteksi kelas minoritas yang dimana pendapatannya itu lebih dari 50K, yang dapat diatasi dengan teknik penyiimbangan data atau tuning parameter lebih lanjut. Secara keseluruhan, boosting terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi klasifikasi pada data kategori. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.